Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Catur Haryanto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulang Bawang, akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik pada rekan sejawat saya di SD 2 Moris Jaya. Pada kegiatan ini, saya melakukan kegiatan coaching sebagai salah satu pemenuhan tugas aksi nyata saya pada modul 3.3. Pada kegiatan coaching supervisi akademik, kita akan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dalam kegiatan supervisi akademik ini, saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu beliau Ibu Mita Nurmalasari, guru kelas 3 ya Bu ya? Ya. Nah, baiklah Ibu Bapak semua, mari kita mulai kegiatan supervisi akademik ini. Baiklah Ibu Mita, kita mulai percakapan supervisi akademik ini. Nanti Ibu bisa menjawab setiap pertanyaan saya dengan santai aja, nyaman aja ya Bu ya. Yang jelas dengan penuh rasa bahagia. Ya, baik Bu Mita. Benar Ibu ini guru kelas 3 ya? Iya, betul. Saya guru kelas 3 di SD 2 Moris Jaya. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Ibu Mita, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran ini nanti? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas itu ada 2. Yang pertama itu dengan membaca, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi pokok informasi yang terdapat pada kehidupan sehari-hari, yaitu tentunya tentang perubahan energi. Yang tujuan yang kedua, dengan melakukan tanya jawab, siswa diharapkan mampu menuliskan pokok-pokok informasi tentang perubahan energi. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu, ya, yang pertama dengan membaca teks, ya, siswa mampu mengidentifikasi pokok-pokok informasi tentang perubahan energi. Nah, yang kedua, siswa itu mampu menuliskan pokok informasi itu tadi ya Bu ya, tentang perubahan energi itu tadi dan kehidupan sehari-hari. Nah, oke, ini tujuan yang sangat bagus Ibu, tujuan pembelajaran yang sangat bagus. Untuk yang selanjutnya Bu, harapan setelah pembelajaran ini nanti dilaksanakan, kompetensi apa yang ingin dikuasai oleh siswa-siswa itu? Ya, untuk kompetensi sendiri, karena ini di kelas rendah ya, jadi di mana materi IPA ini masih terpadu di bahasa Indonesia Pak. Jadi untuk kompetensi yang hendak dicapai itu ada di 3.2, di mana kompetensinya itu menggali informasi pokok-pokok yang terdapat pada teks mengenai perubahan energi, baik itu yang disajikan secara lisan, tulisan, visual, ataupun yang terdapat di lingkungan atau eksplorasi di lingkungan. Ya, jadi karena kelas 3 itu untuk materi IPA dan IPS ya, sepertinya Bu ya, itu belum ada ya? Iya, belum ada, dia masih nyatu ya, dengan mapelan. Jadi ini lebih fokus ke muatan bahasa Indonesia ya? Iya, sekaligus dengan IPA-nya Pak. Oh iya. Jadi kompetensi dasarnya itu kompetensi dasar 3.2 ya Bu ya? Iya. Menggali informasi tentang energi ya? Perubahan energi. Iya. Baiklah Ibu. Nah, selanjutnya nih, saya akan menanyakan strategi yang Ibu gunakan. Ibu menggunakan metode apa sih yang akan Ibu persiapkan ini nanti, dan mengapa Ibu memilih metode itu?
Kalau untuk strategi dilihat dari karakteristik peserta didiknya sendiri, Pak, saya akan menggunakan strategi problem based learning, di mana ini merupakan suatu strategi untuk pengajaran dengan memberikan permasalahan nyata sebagai konteks dari pembelajaran tersebut, sehingga nanti diharapkan peserta didik itu bisa mencari solusi dari permasalahan yang diberikan, sehingga anak juga bisa berarti berpikir kritis dan juga bisa mencari solusi dari permasalahan yang diberikan. Luar biasa nih, saya sangat tertarik ini dengan metode yang Ibu siapkan ini ya, PBL, Problem Based Learning ya. Jadi menyiapkan permasalahan ya, problem yang nantinya akan diselesaikan oleh peserta didik itu, sehingga anak itu mampu berpikir secara kritis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi itu. Iya, baik sekali. Lalu Bu, apa alat dan bahan yang Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran tersebut? Mengapa Ibu memilih alat dan bahan tersebut? Nah, untuk alat dan bahan yang saya gunakan itu ada yang pertama buku guru dan siswa tentunya. Kemudian yang kedua ada LKPD. Nah, di LKPD itu sudah dilampirkan berbagai gambar-gambar nih Pak. Karena kenapa saya memilih LKPD yang dilengkapi dengan gambar? Karena peserta didik khususnya di kelas rendah itu dia lebih tertarik dan juga tertarik dalam mengerjakannya nanti, dan juga karena berpikir peserta didik itu terhadap suatu hal kan kadang masih abstrak gitu, jadi kita hadirkan gambar tersebut agar paham gitu dengan benda yang dimaksud dan tujuan apa dan untuk mengerjakannya itu seperti apa sih. Oke, jadi alat serta bahan yang Ibu gunakan itu nanti buku guru dan buku siswa. Terus LKPD ya, yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang tentunya itu lebih menarik siswa untuk memahami materi ya Bu ya. Oke. Baiklah. Coba sekarang saya minta Ibu ceritakan alur pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran ini. Baik, untuk alur pembelajarannya seperti biasa Pak, dari kegiatan pendahuluan itu diawali dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran siswa dan berdoa. Kemudian untuk membangkitkan semangat, untuk lebih semangat lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu guru melakukan persepsi ya, di mana mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari di kelas. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan inti yang pertama, guru mengajak siswa untuk membuka buku siswa, kemudian mengamati gambar dalam buku tersebut. Nah, di sini peran guru ya Pak untuk memancing siswa, karena di situ gambarnya adalah perubahan energi yang terjadi pada kompor. Jadi bisa guru memancing pertanyaan untuk siswa ini lebih lagi rasa ingin tahunya, seperti gambar apakah ini, kemudian apakah kalian punya benda ini di rumah, seperti itu, dan apa saja bagian dari kompor tersebut. Setelah itu setelah mengamati, guru mengajak siswa untuk membaca teks perubahan energi yang terjadi pada kompor tersebut. Nah, karena di sini saya menggunakan strategi pembelajaran problem based learning, jadi metode yang sesuai dalam penyampaiannya itu saya menggunakan metode diskusi Pak. Jadi metode diskusi ini selain untuk melatih anak berpikir kritis dan bisa memecahkan permasalahannya, juga anak itu bisa bekerja sama dengan rekan-rekannya itu atau teman, jadi kolaborasinya juga ada, jadi bisa bertukar pendapat dan yang lain-lain. Kemudian setelah itu diskusi, guru langkah-langkah diskusi pertama, guru akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Setelah itu guru membagikan LKPD. Setelah membagikan LKPD itu guru mendampingi siswa Pak untuk menganalisis
gambar tersebut perubahan energi apa yang terjadi pada benda tersebut, seperti ada kompor, kipas angin, dan yang lainnya. Setelah itu guru juga mendampingi siswa untuk menuliskan hasil dari diskusinya. Lalu setelah itu guru meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kegiatan penutup, di mana guru mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan. Setelah itu guru melakukan evaluasi dan refleksi. Kemudian guru menyampaikan pembelajaran yang akan datang atau untuk materi besok. Setelah itu seperti biasa berdoa dan menutup. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Penjelasan yang sangat gamblang ya, terperinci sekali. Jadi alur pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Mita ini sangat luar biasa. Mulai dari salam, menanyakan keadaan, persepsi, hingga membangkitkan semangat belajar anak dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, untuk membangkitkan rasa cinta tanah air peserta didiknya. Terus karena Bu Mita ini akan menggunakan metode strategi problem based learning ya. Jadi metode yang cocok menurut Bu Mita ini akan menggunakan metode diskusi, karena diskusi itu juga nantinya akan menumbuhkan siswa untuk belajar berkolaborasi ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini ya, kolaborasi ya. Nah, oke. Baiklah, rencana dari awal sampai akhir yang Ibu jelaskan tadi itu apakah sudah Ibu tuangkan dalam sebuah rencana pembelajaran, Bu? Lalu ada tidak persiapan dari Ibu? Ya, untuk persiapannya sendiri tentunya saya persiapkan RPP, Pak. Untuk RPP tersebut kan di situ ada langkah-langkah pembelajarannya, kemudian sehingga diharapkan tidak ada lah untuk materi yang terlewatkan seperti itu, Pak. Jadi saya menyiapkannya. Oh iya ya. Jadi semua alur pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran itu ya, yang Ibu sampaikan tadi itu sudah tertuang dalam RPP, Bu ya. Sampai untuk kegiatan uji kompetensinya, LKPD-nya itu sudah dituangkan, Bu. Iya, Pak. Penilaiannya juga sudah ada. Oh iya ya, bagus, luar biasa. Oke, baiklah Ibu, sebelum kita lanjutkan dengan kegiatan observasi pembelajaran di kelas ya, pertanyaan terakhir dari saya ini, kira-kira ini nanti ada nggak, Bu, materi yang dianggap sulit oleh siswa ini nanti, Bu? Terus bagaimana Ibu berpikir hal itu sulit untuk dipelajari oleh Ibu? Baik, untuk materi yang mungkin dianggap sulit oleh siswa, menurut saya itu untuk membedakan perubahan energi yang terjadi di rumah dan di sekolah. Karena kan baik yang perubahan energi di rumah dan di sekolah itu ada yang sama ya, Pak. Misalkan perubahan energi yang terjadi pada lampu nih, bukan perubahan energi listrik menjadi cahaya. Nah, itu di rumah ada, di sekolah juga ada. Mungkin anak akan sulit untuk membedakan yang perubahan energi yang ada di rumah dan di sekolah. Terus apa nih, Bu, kira-kira nanti yang jadi perhatian khusus Ibu dalam ini? Ya, kalau untuk perhatian khusus itu tadi, Pak, yang mungkin karena kemungkinan tadi materi yang dianggap sulit itu membedakan perubahan energi yang ada di rumah dan di sekolah, mungkin perhatian khusus saya akan lebih menekankan lagi pada materi tersebut gitu, Pak, untuk memilah agar peserta didik itu tidak bingung untuk perubahan energi yang di rumah dan di sekolah. Ya, oke, kalau seperti itu Ibu, bagaimana? Ibu sudah siap untuk pelaksanaan observasi di kelas? Siap. Baiklah, kalau begitu sekarang kita laksanakan kegiatan observasi di kelas ya, Bu ya. Baik, Pak. Baik, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah.
Hadir. Ahmad Andika Melano. Hadir. Hadir. Alif. Hadir. Hadir. Hasan. Hadir. Arvin. Hadir. Dafa Alfian. Hadir. Hanifa. Hadir. Hadir. Indah. Hadir. Hadir. Luna. Hadir. Mahira. Melani. Hadir. Octavia Mega. Hadir. Septi. Hadir. Syifa. Hadir. Wayan Endriani. Hadir. Wayan Ayu. Hadir. Yemima. Hadir. Aulia Nur Asifa. Hadir. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Udah siap belajar? Sudah. Sebelum itu kita akan memulai pelajaran dengan semangat. Kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Oke, berdiri semua. Kita mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, dipersilakan duduk kembali. Gimana nih? Udah semakin semangat belum? Semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, jadi kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Seperti yang sudah kita pelajari ya. Kita belajar tentang apa? Energi. Ya, kita kemarin sudah belajar mengenai bahwa ada hukum nih. Energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi energi dapat berubah dari energi satu ke energi yang lain. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan energi nih yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini tuh ada dua ya. Yang pertama, dengan membaca teks pada buku, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi informasi mengenai perubahan energi. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu dengan melakukan tanya jawab, diharapkan kalian dapat menemukan pokok-pokok informasi tentang perubahan energi. Oke, kita mulai ya. Silakan buka buku tema di halaman 54. Pembelajaran ke-1 ya. Nah, di situ amatilah gambar. Gambar apakah itu?
perubahan energi. Perubahan energi apa? Dari energi kimia menjadi panas ya. Good job ya. Jadi terdapat perubahan energi. Nah, untuk ke proses pembelajaran selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kita akan berdiskusi. Nah, Ibu akan membagi sebanyak 4 kelompok. Kita mulai berhitung ya. Mulai dari Andika. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 2. Nah, oke, yang kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, oke, sekarang baik, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah ditulis hasil diskusi kelompok kalian? Siapa kelompok yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Oke, kelompok 3, silakan. Perwakilannya. Ya, kelompok 4 ya, silakan. Perwakilan saja. Ya, perwakilan saja. Perwakilan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi. Saya dari kelompok 4. Kompor minyak perubahan energi ini menjadi panas. Kipas angin perubahan energi listrik menjadi gerak. Lato-lato perubahannya gerak menjadi bunyi. Setrika listrik perubahan listrik menjadi panas. Nah, oke, beri tepuk tangan untuk Adit. Ada yang ingin ditanyakan nggak nih sama kelompoknya Abi? Ada, coba. Ada yang ingin bertanya? Ya, Aulia, silakan. Perubahan energi yang terjadi di rumah. Tuh, Abi, apa? 2 contoh perubahan energi yang terjadi di rumah. Blender dan kompor. Blender dan kompor. Kalau blender, perubahan energi apa? Listrik menjadi gerak. Apa lagi yang kedua? Kedua, di sekolah Yang ada di rumah. Selain blender apa tadi? kompor. Kompor. Kalau kompor, perubahan energi kimia menjadi
menjadi panas. Yang kedua, kipas angin. Ya. Perubahan listrik menjadi gerak. Yang ketiga, matlamat. Perubahan gerak menjadi bumi. Yang keempat, setrika listrik. Perubahan listrik menjadi panas. Ya, good. Beri tepuk tangan. Lagi? Atau bertanya? Cukup? Oke, Mas, silakan duduk. Untuk kelompok yang selanjutnya, kelompok Aulia, silakan. Saya akan membacakan hasil diskusi saya. Saya bernama Aulia. Tuliskan dua contoh perubahan hasil diskusi. Perubahan bentuk menjadi gerak. Mana kasih. Perubahan listrik menjadi panas. Tuliskan dua contoh perubahan energi yang terjadi di sekolah. Lampu. Energi perubahan listrik menjadi cahaya. Kipas angin. Perubahan listrik menjadi bergerak. Perubahan campuran kimia menjadi panas. Kipas angin. Perubahan listrik menjadi gerak. Satu lampu. Perubahan gerak menjadi bumi. Perubahan listrik menjadi panas. Oke, good. Beri tepuk tangan. Silakan mulai di tempat. Oke, untuk kelompok yang terakhir, silakan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Lijah Putri ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Tuliskan dua contoh perubahan energi yang terjadi di rumah, kompor dan minyak, dan setrika. Dua, tuliskan dua perubahan energi yang terjadi di sekolah, lampu dan kipas angin. Kemudian tuliskan perubahan energi yang dialami oleh benda berikut. Kompor minyak, energi kimia menjadi energi panas. Kipas angin, energi listrik menjadi energi gerak. Lato-lato, energi gerak menjadi energi bumi. Setrika listrik, energi listrik menjadi
tentang perubahan energi yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Nah, diskusi hari ini sudah berjalan baik, tetapi masih ada yang ibu sayangkan nih. Kalau ketika presentasi diharapkan teman-teman yang lain itu memperhatikan ya. Insya Allah untuk diskusi selanjutnya bisa ya memperhatikan temannya di depan. Ya, udah bagus yang mau mewakili kelompoknya maju ke depan. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Gimana nih pembelajarannya, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Gimana perasaannya? Senang. Sekarang silakan ditutup bukunya. Nah, baik, udah dirapikan semua? Sudah. Nah, untuk materi kita besok kita akan membahas tentang bagaimana cara menghemat energi. Nah, oke, sekarang silakan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Silakan Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok, hati-hati di jalan. Hati-hatiin ya. Yo, selanjutnya ya, silakan. Ya, Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur Haryanto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulang Bawang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menindaklanjuti kegiatan observasi yang telah kami lakukan dengan rekan sejawat saya, yaitu beliau Ibu Mita Nurmalasari, dan kami pada kesempatan kali ini didampingi oleh Bapak Suryanto dari SMA Negeri 1 Banjarmargo selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik, yaitu pada tahap pasca observasi. Baiklah Ibu Mita, kita mulai kegiatan coaching ini. Harapan saya Ibu Mita santai saja ya, tenang, jawab dengan penuh rasa senang Bu ya, bahagia. Oke, Ibu kita mulai ya, siap ya? Siap, Pak. Nah, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran beberapa hari ya? Baik, alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan berjalan dengan lancar, tapi memang ada sedikit kendala di mana terdapat beberapa peserta didik ya Pak yang kurang pede gitu ketika menyampaikan hasil diskusinya di kelas. Ya, jadi menurut Ibu Mita, berdasarkan pembelajaran pada kegiatan observasi ya, nah, itu masih terdapat beberapa peserta didik yang masih merasa belum percaya diri ya.
Nah, apakah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Alhamdulillah menurut saya untuk secara umum keseluruhan sudah berjalan dengan lancar ya Pak. Mulai dari langkah-langkah pembelajaran step by step sudah terlaksana, dan juga untuk metode yang telah saya rencanakan yaitu PBL dengan metode diskusi juga sudah berjalan. Artinya secara keseluruhan pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan rencana ya? Oke. Selanjutnya Ibu, dapatkah Ibu menceritakan atau coba Ibu ceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan dalam pembelajaran yang telah kita lakukan? Baik, hal-hal yang menurut saya merasa puas dari kegiatan kemarin itu mungkin dari kemampuan siswa ya Pak, di mana siswa itu sudah bisa bekerja sama untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan gitu, sudah bisa bertukar pendapat antara teman-teman dalam kelompoknya. Ya, jadi hal yang dirasa menjadikan Ibu puas dalam pembelajaran itu, harapan Ibu anak-anak melaksanakan kegiatan diskusi ya, kolaborasi itu sudah bisa berjalan dengan baik, kerjasama anak-anak juga sudah sesuai harapan ya Bu. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana ini terkait pencapaian tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan dalam praobservasi, apakah sudah tercapai Bu? Ya, untuk tujuan pembelajaran menurut saya sudah tercapai, di mana tujuan pembelajarannya ada dua ya Pak. Yang pertama itu di mana mengidentifikasi informasi tentang perubahan energi. Untuk tujuan yang kedua itu menuliskan informasi pokok yang terkait perubahan energi. Nah, jadi terlihat dari pelaksanaan diskusi dan juga hasil LKPD yang telah dikerjakan oleh peserta didik, di situ sudah menunjukkan bahwa peserta didik bisa mempresentasikan hasil diskusinya dan juga sudah benar ketika mengikuti langkah-langkah pengerjaan di LKPD. Menurut saya itu sudah termasuk pertanda bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Ya, artinya dari dua tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan dalam proses pembelajaran itu sudah tercapai ya Bu, dengan baik sudah tercapai. Itu terlihat dengan kegiatan diskusi yang dilaksanakan anak-anak dan hasil dari LKPD ya, lembar kerja yang dikerjakan oleh anak-anak. Oke. Ibu, dari observasi di kelas nih Bu, apakah ada kesulitan Bu? Ya, untuk dari sisi peserta didik sendiri itu ya Pak, kesulitannya pasti ketika mempresentasikan itu masih banyak yang kurang pede, bahkan ada yang diam dulu ketika mau maju gitu, juga suaranya tidak terdengar karena malu-malu gitu, kurang pede. Ya itu tadi untuk permasalahan peserta didik masih kurang percaya diri gitu. Tapi ya ini tugas dari guru Pak untuk selalu memotivasi peserta didik, ayo berani coba seperti itu deh. Tapi ya belum bisa lah untuk hasil. Iya, jadi artinya anak itu intinya itu masih rasa percaya dirinya itu masih kurang dalam proses presentasinya ya, belum menyampaikan hasil diskusi. Nah itu kalau dari sisi peserta didik Bu ya, dari Ibu. Sekarang kalau kesulitan dari diri Ibu sendiri apa Bu? Nah, kalau untuk kesulitan saya ketika mengajar itu tentu saja untuk memfokuskan anak ya Pak. Itu ketika apalagi diskusi itu kan ada terdiri dari beberapa kelompok, sehingga kadang ada peserta didik yang malah mengobrol atau main sendiri seperti itu. Jadi ya saya coba untuk berkeliling, tapi ya masih ada yang ngobrol, tapi ya saya berusaha untuk selalu mengingatkan gitu Pak, agar lebih
kondusif lagi di kelas. Ya mungkin kesulitan saya masih belum bisa mengkondusifkan kelas. Iya, jadi intinya itu kalau menurut Ibu tadi, kesulitan yang Ibu alami ini gimana dalam hal memfokuskan anak ya. Nah, oke, baiklah Bu. Berdasarkan refleksi tadi Bu ya, boleh diulang lagi nggak Bu terkait dengan kesulitan dari siswa dan Ibu sendiri dalam pembelajaran? Baik, kalau untuk di siswa tadi ya Pak, kesulitannya dia masih belum percaya diri Pak, apalagi untuk membacakan hasil diskusinya, itu mengutarakan pendapat-pendapatnya di depan teman-temannya itu masih malu-malu seperti itu. Jadi percaya dirinya masih kurang. Kalau untuk saya sendiri itu belum bisa untuk mengkondusifkan kelas dan memfokuskan peserta didik secara keseluruhan dari awal hingga akhir itu masih belum bisa. Iya. Oke, baiklah Bu. Dari permasalahan-permasalahan tadi nih Bu ya yang terjadi Bu. Kira-kira keinginan untuk pembelajaran selanjutnya Bu dalam mengatasi permasalahan tadi itu seperti apa? Keinginan itu seperti apa? Ya mungkin kalau untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa, saya akan mencoba untuk mengubah metodenya ya Pak, dari problem based learning menjadi project based learning, di mana diharapkan di sini peserta didik dengan membuat suatu karya itu kan otomatis dia juga tahu alat dan bahannya apa, bagaimana pengerjaannya, proses-prosesnya, hingga jadilah suatu karya tersebut. Jadi diharapkan peserta didik itu bisa lebih pede lagi untuk presentasi di depan. Kalau untuk solusi dari permasalahan yang saya hadapi, mungkin saya akan mencoba untuk mengganti metode pembelajaran saya juga, bisa dengan proyektor dan atau juga bisa saya diselingi dengan tepuk tangan atau nyanyian gitu ya Pak. Soalnya di kelas rendah sendiri itu kalau diajak untuk bernyanyi, kemudian untuk tepuk semangat dan lainnya, itu bisa lebih fokus kembali seperti itu Pak. Ya, jadi keinginan Ibu untuk mengatasi permasalahan tadi itu berusaha dan coba menggunakan metode yang lain dari problem based learning, akan mencoba project based learning. Jadi anak-anak menghasilkan produk seperti itu dan menggunakan media yang lebih menarik ya Bu ya. Oke. Nah Bu, dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi Bu ya, itu kira-kira berapa kelompok Bu yang masih kurang pede? Ya sekitar 50% Pak. Masih 50% ya. Nah, ingin memperbaiki menjadi berapa persen itu Bu? Ya sepertinya memperbaikinya menjadi 25% terlebih dahulu ya Pak. Sepertinya agak sulit juga, tapi akan saya usahakan. Ya, jadi nanti murid yang kurang pede itu sudah berkurang ya, ya. Bisa jadi. Oke. Nah, kalau yang kurang percaya diri itu sudah mencapai 25%, artinya kan sudah berkurang, ya. Sudah meningkat yang percaya diri. Terus kondisi seperti apa itu? Kondisinya kalau sudah 25% ya Pak, mungkin dari 4 kelompok ya hanya 1 kelompok saja yang kurang percaya diri seperti itu Pak. Baiklah, kira-kira apa nih yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tadi? Ya baik, tentunya yang pertama untuk meminimalisir kurang kepercayaan diri pada anak ya Pak. Yang pertama saya lakukan yaitu dengan mengubah metodenya dari problem based learning menjadi project based learning. Kemudian mungkin saya akan meminta
ketika diskusi itu seluruh anggota maupun ketuanya itu maju semua Pak, gitu. Sehingga nanti yang membacakan hasil diskusinya itu bisa bergantian gitu, tidak hanya diwakilkan dengan satu orang gitu, sehingga untuk kemampuan public speaking dari peserta didik juga bisa meningkat. Untuk mengatasi kendala saya dalam kondisi kelas, saya akan mengganti untuk alat dan medianya, yaitu dengan menggunakan proyektor, dengan menampilkan video-video sehingga peserta didik bisa lebih fokus dan juga bisa kondusif. Selanjutnya itu mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas seperti itu Pak, untuk mengkondusifkan. Ya, jadi artinya untuk mengatasi permasalahan itu ibu akan berusaha menggunakan metode yang lain, atau bisa juga dengan memperbaharui medianya agar anak-anak bisa lebih tertarik dan membuat kesepakatan kelas ya. Oke, baiklah. Dari beberapa cara ya, baik metode pembelajaran atau dengan cara mengajak siswa ya dalam arti presentasi itu tadi, kira-kira menurut ibu yang mana nih yang paling efektif? Kalau menurut saya yang lebih efektif itu dengan mengganti metode Pak. Kan metode pembelajaran bervariasi ya Pak, dari problem based learning menjadi project based learning, di mana peserta didik ini ketika membuat suatu produk ataupun karya, tentunya dia akan tahu nih alat dan bahan dari awal hingga akhir, alat dan bahan yang digunakan, kemudian langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, sehingga diharapkan itu peserta didik bisa lebih pede ya, walaupun ketika merubah metode pembelajaran tentunya saya akan mensosialisasikan dulu Pak untuk langkah-langkah pembelajaran program based learning itu seperti ini loh, seperti ini, sehingga setelah peserta didik paham dengan langkah-langkah pembelajarannya, setelah itu juga mengerti cara proses pembuatannya, tentunya gambaran atau pemahaman yang siswa miliki itu dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka ketika mempresentasikan hasil-hasil seperti itu. Ya betul. Terima kasih Bu. Terus kira-kira Bu, kapan nih lagi nih pembelajaran ini akan diterapkan? Mungkin di minggu depan ya Pak, untuk tema yang selanjutnya di hari Senin atau Selasa. Minggu depan ya Bu? Ya, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan rencana ya. Oke, Bu, kira-kira siapa nih yang akan membantu Ibu dalam menjalankan solusi yang Ibu persiapkan itu atau Ibu buat? Tentunya yang akan membantu tentunya peserta didik itu sendiri ya Pak, karena kegiatan ini kan ya hanya guru dan juga peserta didik, sehingga yang bisa membantu solusi ini dapat berjalan untuk mengatasi kendala tersebut yang peserta didik itu sendiri. Baik, nah oke Ibu, ini sudah di akhir-akhir kegiatan wawancara kita nih Bu ya. Nah, kesan Ibu ini ketika saya melakukan coaching ini apa kesannya? Ya, kesannya pastinya senang dan lebih bersemangat lagi Pak. Apalagi untuk kegiatan coaching seperti ini kan kita bisa saling share juga gitu, bisa saling bertukar pendapat, solusi gitu. Ketika saya mengalami kendala seperti ini, sebaiknya seperti apa, seperti itu Pak. Apalagi kan rekan kerja itu biasanya mengalami juga apa yang saya alami seperti itu, sehingga bisa saling sharing, memberikan solusi gitu Pak dari kendala yang dihadapi. Jadi perasaannya lebih senang ya Bu. Senang. Nah, yang terakhir Bu, pertanyaan yang terakhir. Coba Ibu berikan masukan nih terhadap coaching hari ini. Masukannya itu bagaimana Bu untuk proses coaching ini? Ya, karena dilihat berbagai banyak keuntungan atau manfaat dari coaching ini ya Pak, tentunya
diharapkan bisa berlanjut kegiatan kucing ini dan terjadwal juga, sehingga bisa lebih mengetahui nih apa saja kendala-kendala yang dihadapi saat pembelajaran dan bisa segera mendapatkan solusinya. Oke, terima kasih Ibu masukannya nih. Jadi masukan dari Ibu ini sangat luar biasa ya. Proses kucing ini diharapkan bisa berlanjut dan terjadwal ya Bu. Ya, jadi terima kasih Bu Mita atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan proses kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, Ibu, sekarang saya minta Ibu untuk menandatangani kesepakatan. Oke, baiklah. Proses kucing supervisi akademik pada pasca observasi kali ini telah selesai. Terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.